Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pada kegiatan sore hari ini. Silahkan dipimpin doa. Sebelum mulai kegiatan pada sore hari ini, marilah kita baca doa. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik. Nah, tentunya baik di dalam dan di luar ya. Semuanya baik. Insya Allah. Oke. Nah, sebelumnya Ibu ingin karena ini sore hari, pastinya aktivitas kalian juga sangat padat ya di sekolah. Kalian ada yang punya jargon? Punya. Silakan dipimpin. Oke. SMA Negeri 6 Kota Serang. Jaya, jaya, jaya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya perkenalan diri dulu ya. Nah, dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Putri Pratiwi Krisna, biasa dipanggil Ibu Putri. Silahkan dari Perkenalkan semuanya, nama saya Bagus Trawongso. Nama saya Fajar. Perkenalkan nama saya Hani Alfiana Nurida. Perkenalkan nama saya Gina Fania. Perkenalkan nama saya Irina Tialfa. Oke, Ibu pengen ngetes nih. Coba Mas Bagus, silahkan sebutkan nama teman-temannya masing-masing. Dari sini. Yang pertama Airini, yang kedua Gina, yang kedua yang ketiga Hani ya, sama yang keempat Fajar. Oke, silakan kalian sekarang sebutkan hobi, dan warna yang kalian sukai. Dari Airin? Nama saya Irina Tialfa. Hobi saya main voli, berenang, lari, sama baca novel. Oke, Terus warna kesukaan saya itu biru. diingat-ingat ya. Iya. Ingat-ingat. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Gina Fania. Hobi saya baca AU. Terus warna kesukaan pink sama biru. Oke, Perkenalkan nama saya Hani Alfiana Nurida. Hobi saya bernyanyi sama nonton drakor. Terus warna favorit saya pink. oke. Perkenalkan, nama saya Fajar. Hobi saya sukanya lebih ke futsal sama bermain game. Warna kesukaan saya itu biru. Biru. Oke, bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Trawongso. Hobi saya gym. Warna favorit saya biru merah. Wih, nah siapa ya? Airin, coba sebutkan nama, hobi, dan warna kesukaan. Namanya Fajar. Terus hobinya itu main game sama main futsal. Warna kesukaannya biru. Oke, Mas Fajar silahkan. Namanya Airini. Dia hobinya suka berlari, berenang. Terus warna kesukaannya itu biru. Benar. Oke, tepuk tangan. Kalian udah tahu ya sama teman-temannya. Oke, karena kita sudah berkenalan dan juga tadi sudah tes semangat ya. Alangkah baiknya Ibu menyampaikan topik pada sore hari ini. Nah, topik yang akan dibahas pada sore hari ini yaitu manajemen waktu. Oke. Nah, tujuannya yaitu untuk kalian dapat menyimpulkan apa sih manajemen waktu itu gitu. Kemudian kalian juga dapat mengklasifikasikan prinsip-prinsip manajemen waktu, cara manajemen waktu, dan juga manfaat serta dampak dari manajemen waktu. Nah, kemudian kalian juga dapat menentukan jadwal sehari-hari atau daily planner ya, untuk manajemen waktu yang tepat dan baik. Oke, lanjut. Dan pada sore hari ini kalian ada yang tahu kenapa Ibu kumpulkan di ruangan ini? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi kalian tahu nggak sih kegiatan bimbingan kelompok itu? Sebelumnya kalian pernah bimbingan kelompok belum? Belum ya. Jadi bimbingan kelompok itu kita berdiskusi mengenai topik-topik yang akan kita bahas. Dan mungkin saja dari beberapa kalian sudah mengetahui tentang topik ini gitu ya. Jadi yang belum tahu menjadi tahu, yang tahu jadi tambah tahu. Oke. Kita
sepakati dulu untuk kegiatan pada sore hari ini. Ibu harap kalian bisa mengikuti dengan lancar dan juga sesuai aturan yang nantinya akan berjalan gitu ya. Nah, langkah-langkahnya nanti Ibu akan memberikan poin-poin mengenai manajemen waktu. Kemudian juga tugas-tugas yang akan Ibu kasih dan kalian nanti akan mengerjakannya begitu ya. Nanti Ibu meminta waktunya dan Ibu mau berterima kasih kepada kalian sudah memberikan waktunya untuk kita dapat berkumpul di ruangan ini ya. Oke, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan Bu. sore hari ini? Oke, baik. Nah, kira-kira ada yang ingin bertanya tentang tugas-tugas yang akan Ibu sampaikan? Belum ya? Oke, belum. Nah, sebelumnya tugas-tugasnya yaitu nanti kalian akan membuat daily planner atau jadwal sehari-hari karena kita membahas tentang manajemen waktu ya. Oke. Nah, topik yang akan kita bahas ini sangat penting nak ya untuk kehidupan kita. Jadi nanti silahkan disimak apa yang Ibu sampaikan. Nanti kita berdiskusi bareng, brainstorming dan penugasan yang nantinya pastinya akan kalian kerjakan dengan baik gitu ya. Oke, kita sepakat ya untuk membahas topik ini. Siap, Bu. Sepakat. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya kalian udah pernah belum sih membahas tentang manajemen waktu ini? Sudah. Nah, Ibu ingin tahu nih sedikit ya. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu itu kayak mengatur waktu secara efektif sama efisien. Oke, coba dari Bagus. Kalau menurut saya, Bu, manajemen waktu itu gimana kita memanfaatkan waktu dengan baik setiap hari. Manfaat waktu dengan baik setiap harinya. Oke, siapa? Hania. Kalau menurut saya manajemen waktu itu kayak urutan apa sih? Urutan kegiatan yang mau kita lakuin dari awal sampai akhir. Oke. Kayak berdasarkan skala prioritas. Prioritas. Oke. Dina. Kalau menurut saya manajemen waktu itu ya cara kita mengatur waktu dengan baik biar berjalan efektif. Oke, berjalan efektif. Kalau menurut saya manajemen waktu tuh kita mengatur waktu sebaik-baik mungkin dan juga kita utamain yang prioritas di setiap hari kita. Oke, prioritas ya. Nah, kalian Ibu rasa kalian sudah familiar ya dengan manajemen waktu. Mungkin nanti ada beberapa hal yang entah kalian sudah tahu atau belum tahu, nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint. Nah, kelihatan? Terlihat? Terlihat. Oke. Nah, time management atau manajemen waktu. Pintar mengatur waktu, cerdas mencapai Tujuan. Oke, lanjut. Apa sih manajemen waktu itu? Nah, manajemen waktu itu tadi benar ya, apa dikatakan oleh anak-anak semuanya, mengatur dan memprioritaskan waktu belajar ya khususnya, dengan kita dapat membagi waktu antara aktivitas kalian yang lain dengan keluarga atau yang lain-lainnya juga. Dengan manajemen waktu dapat membantu kita tetap fokus mencapai tujuan. Nah, kemudian prinsip manajemen waktu. Nah, apa sih prinsip manajemen waktu itu? Yaitu mengidentifikasi suatu tujuan jangka panjang. Nah, kalian juga harus identifikasi dulu nih sebelum kalian memanage waktu. Kegiatan jangka panjang kalian apa sih gitu? Karena untuk meminimalisir batas waktu gitu ya. Kalian kan pasti punya deadline kan? Ya. Misalnya kalian punya project nih yang dikerjakan 1 bulan. Nah, jangka waktu panjang itu kalian harus step by step harus bisa mempunyai waktu untuk mengerjakannya gitu ya. Kemudian buat rencana jangka menengah. Nah,
ketika sudah mempunyai tujuan jangka panjang, kalian juga harus mempunyai rencana jangka menengah. Nah, untuk pemanfaatan waktu dengan baik. Nah, prinsip manajemen juga itu salah satu pemanfaatan waktu yang baik ya untuk kehidupan atau aktivitas kalian. Kemudian, buatlah suatu komitmen terhadap waktu. Jika kalian mempunyai suatu komitmen terhadap waktu, apa yang akan kalian capai, apa yang akan kalian tuju itu dapat tercapai gitu ya. Tuh. Nah, apa sih manfaat manajemen waktu itu? Salah satunya yaitu meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri dan disiplin. Jadi ketika kalian memanage waktu dengan baik, pastinya keteraturan hidup kalian tuh bakal teratur gitu, kegiatan-kegiatan atau disiplin gitu ya. Karena kalian sudah punya aturan gitu, manage gitu kan. Terus percaya diri juga karena kalian sudah tertata tuh, teratur kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan gitu kan. Kemudian berkurangnya stres dan kecemasan. Jadi ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, maka stres dan kecemasan itu bakal berkurang. Misalnya teman kalian itu tidak mempunyai plan atau manajemen yang baik, sedangkan kalian punya. Jadi kayak, oh iya ya, aku kan udah menulis nih gitu, udah punya aturan, udah punya manajemen waktu yang baik, sedangkan temen aku kelihatannya kayak apa ya, kok nggak ada aturannya gitu tuh. Jadi nggak mengerjakan tugas di sekolah gitu kan. Siapa di sini yang masih mengerjakan tugas di sekolah? Saya Bu. Ya masih beberapa ya dari kalian ya. Jadi gitu. Mungkin kalian dari beberapa kalian mungkin sudah tahu manajemen waktu itu apa, tapi belum diaplikasikan gitu ya. Karena yaitu terbesar rasa musuh kita tuh apa? Rasa males. Malas itu dia. Malas dan menunda-nunda. Itu ya, itu tuh musuh kita gitu. Jadi ketika kita punya plan, kita punya manajemen waktu yang baik, maka semua tugas-tugas yang tadinya terbengkalai atau seperti dikejar-kejar waktu, nah ketika punya manajemen waktu yang baik, maka itu akan hilang gitu, akan teratur dengan sendirinya gitu ya. Nah, juga bisa mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan atau tugas gitu ya. Mengurangi kesalahan maksudnya seperti tadi, kalau kita mepet ngerjain PR terus tidak teliti, itu suatu kesalahan ya. Kalau kita ngerjainnya di malam hari dan itu kalian sudah punya jadwal, maka kalian tidak akan, pastinya kalian bakal oh ya cobalah baca lagi ya kan. Jadinya mengurangi kesalahan gitu. Walaupun ya kadang jawaban itu kan nggak selalu benar ya, apa yang kita kerjakan gitu kan, sama yang guru sampaikan ya, itu pastinya tidak selalu benar ya gitu kan. Ya namanya juga kan kalian masih belajar ya kan, belajar dan terus belajar gitu. Sampai kita menutup mata, kita pasti akan selalu belajar. Nah juga manajemen waktu ini manfaatnya meningkatkan kualitas belajar dan juga menyeimbangkan kehidupan. Nah tadi apa yang kata Ibu bilang, ketika kita mempunyai manajemen waktu, pasti kita akan seimbang dalam kehidupan karena sudah termanage tuh waktunya dengan baik gitu ya. Jadi kalian tidak lagi tuh ngerjain PR di sekolah. Sebenarnya ada lagi ketika kenapa sih kalian mengerjakan tugas di sekolah? Satu, manajemen waktu kurang. Yang kedua, tidak pede dengan jawaban kalian sendiri. Ya Bu. Nah itu pengen coba deh lihat, coba deh dilihat gitu. Lihat lagi, padahal nanti itu bisa menjadi suatu kecanduan ya. Kecanduan nyontek gitu ya. Dan itu tidak baik ya, itu tidak baik. Apalagi itu menunda-nunda, itu adalah suatu hal yang dapat menghancurkan atau membuat rugi gitu ya. Karena semua kegiatan kita tuh terbengkalai gitu ketika kita menunda-nunda.
Oke, lanjut ya. Nah, dampak dari manajemen waktu itu, waktu yang telah berlalu menjadi sia-sia. Nah, apa yang Ibu katakan tadi? Ketika kita menunda, itu dampaknya yaitu kita akan kehilangan waktu, gitu, ya, kehilangan waktu berharga, gitu. Terus alur dalam kegiatan menjadi buruk, kualitas belajar menjadi buruk, kemudian meningkatkan stres, ya kan? Ketika kita tidak memanage waktu dengan baik, ya maka kita akan stres dong dengan segitu banyaknya tugas matematika, apalagi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kimia, dan itu harus dikerjakan dalam satu malam. Nah, kalau kalian punya manajemen waktu yang baik, maka ketika misalnya habis maghrib, lah aku mau kerjakan bahasa Inggris, misalnya. Nanti jeda lagi, istirahat itu perlu juga ya. Bolehlah kita semangat mengerjakan tugas, tapi kita juga perlu waktu untuk istirahat. Nah, ada teknik namanya Pomodoro, yaitu 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Jadi ketika kalian, ya nggak perlu lama-lama lah belajar itu, misalnya 25 menit aja, 5 menit. Jangan 25 menit itu apa namanya? Istirahat 5 menit belajar. Gimana dong itu? Kadang begitu ya, kadang pasti dari kalian juga begitu kan. Apalagi ke distract dengan adanya handphone, TikTok, media sosial ya, Instagram, seperti itu. Kemudian ketidakseimbangan kehidupan yang akan terjadi. Jadi kebalikannya ya. Jadi ketika kalian mempunyai manajemen waktu yang buruk, ya otomatis kalian tidak seimbang dalam kehidupan, aktivitas kalian, kegiatan kalian, gitu ya. Nah, kemudian gimana sih cara manajemen waktu yang baik? Nah, buat daftar tugas, kemudian buat skala prioritas. Tadi ada yang menyebutkan ya, kita harus punya skala prioritas gitu. Nah, belajar mengenali waktu produktif tuh. Kalian harus mengenali waktu-waktu produktif kalian tuh di jam berapa, di sore hari kah, di malam hari kah. Kan biasanya ada tuh, aku kalau siang hari nggak bisa nih belajar gitu kan, nggak masuk. Nanti berarti aku kalau belajarnya masuk tuh di habis subuh misalnya gitu ya. Nah, habis subuh itu bagus untuk belajar karena otak kita masih fresh. Oke. Nah, jangan menunda waktu, ya. Siapa di sini yang sering menunda-nunda waktu belajar? Siapa? Saya. Oke, semuanya ya. Oke, jadi kalian semuanya sebenarnya punya masalah manajemen waktu ya. Nanti Ibu akan tanya apa aja sih masalah-masalah manajemen waktu. Pasti ada ada sebabnya kenapa kalian bisa menunda-nunda gitu. Oke. Nah, kita fokus lagi. Cara manajemen waktu yang baik itu juga harus fokus ya. Fokus kepada tujuan yang akan kita tuju gitu. Harus fokus. Misalnya kamu punya tujuan, aku mau nih nyelesain tugas ya matematika yang 8 bab itu kayak gitu ya. Misalnya gitu ya, 8 bab. Gimana ya caranya? Nah, kamu harus punya time management waktu yang baik. Terus kayak menentukan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek gitu, harian gitu kan. Nah, maka kamu akan lebih unggul dari teman-teman yang lain kalau manajemen waktu kalian bagus. Nih, abaikan distraksi tadi ya, karena handphone itu sangat berpengaruh ya. Ketika kita belajar, tiba-tiba ada yang ngopi, kan gak jadi belajarnya ya. Siapa tuh yang sering begitu? Biasanya gitu kan, udahlah niat mau belajar gitu ya buat besok ujian, tiba-tiba main game yuk, aduh, terus gak dibalas, cuma dilihat aja, nggak temen, waduh, kan itu namanya ke distract ya. Jadi kayak kita, ya ampun, gimana ya gitu, akhirnya nggak jadi belajar. Iya, ini sebentar doang, ntar teknik Pomodoro nih katanya gitu,
kebablasan 5 jam. 5 jam jadinya. Oke, itu namanya ketidakseimbangan hidup ya gitu. Jadi kita ada waktunya ketika di sekolah belajar, di rumah juga pasti ada waktunya untuk belajar, untuk mengulas pelajaran esok hari gitu ya. Kalau misalnya ada PR, aku takutnya lupa nih. Nanti kalau misalnya nggak capek, silahkan kerjakan. Biasanya langsung fresh kan kalau misalnya langsung dikasih PR itu sama guru gitu kan. Daripada kita ntar aja dah gitu. Tiba-tiba hilang apa jawabannya gitu. Makanya ya besok pagi aja deh yang udah gitu kan. Jadinya begitu. Oke, lanjut ya. Nih, nanti setelah ini kita ibu akan memberikan penugasan. Tapi sebelumnya ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian isi ya. Nah, ini contohnya daily planner. Nah, nanti silakan kalian buat daily planner semenarik mungkin, yang mungkin itu bisa membuat kalian semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugas atau notes-notes gitu, pengingat ya. Misalnya di notes ini jangan malas, ingat gitu kan, orang tua atau apapun itu gitu ya. Nanti dari jam kalian bangun tidur sampai kalian mau tidur lagi itu kegiatannya apa. Kemudian to do list nih, apa nih yang akan kalian capai gitu kan, goalsnya apa. Kemudian ini juga sama nih, ini contohnya ya. Nah, ini dari jam 3 sampai jam 14.15 bangun tidur, tahajud, zikir, masya Allah ya, masya Allah, baca Al-Quran tuh. Setelah itu mandi sebelum subuh itu bagus ya untuk kita, jadi membuat tubuh sehat, badan fresh gitu ya, untuk belajar pun itu bakal masuk gitu. Terus sampai ini banyak kan. Nah, kemudian notesnya manfaatkan waktu saat jam kosong katanya, tidur yang cukup, makan teratur, minum yang cukup, sempatkan olahraga. Oh iya, kita juga selain itu perlu juga ya olahraga. Ketika seharian kita duduk di kelas, ya mungkin ada 1 hari untuk olahraga kan, tapi kan tuh olahraga cuma di sekolah seminggu sekali. Iya, bagusnya itu olahraga itu sehari 30 menit daripada seminggu 1 jam gitu. Bagusnya sih seperti itu. Boleh lah kalian olahraga, ya kan di sini jaraknya jauh ya ke kantin ya, sambil peregangan aja gitu kan. Terus jangan lupa makan buah, sayur, kita juga harus hidup sehat. Ketika kita memanage waktu dengan baik, kita juga harus memanage waktu diri kita, memanage diri kita sendiri gitu ya. Oke. Agar apa? Agar kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan berjalan dengan baik, kalian sehat, kalian happy gitu ya dengan apa yang akan kalian jalani itu sehari-hari. Oke. Lanjut. Nah, time management is one key to success. Jadi manajemen yang baik itu adalah kunci kesuksesan ya. Manajemen waktu adalah manajemen diri. Nah, orang yang bisa mengelola waktu mereka adalah orang yang bisa mengelola diri mereka sendiri. Nah, mengatur rutinitas harian, kemudian menetapkan tujuan yang jelas, dan juga batasan-batasan dalam tugas gitu ya. Jadi kalian juga punya deadline tugas kan, makanya sebelum deadline itu dikumpulkan, misalnya tugas itu dikumpulkan, maka kalian juga harus segera menyelesaikannya gitu ya. Oke, terima kasih. Nah, setelah Ibu membahas mengenai manajemen waktu, Ibu akan men-share barcode ya. Silakan dibuka handphonenya. Oke, bentar. Nah, silakan di scan. Salah. Nah, silakan di scan. Oke, silakan. Sudah? Coba. Sudah? Hani? Oke. Silakan diisi ya, Ibu oh belum. Oke. Sudah? Sudah. Enggak pencet dulu. Oke.
Jadi gue begini Coba kalau mau hafal NIS itu pakai nomor absen nggak apa-apa. ya nggak apa-apa ya, kalau yang nggak hafal NIS-nya silakan menggunakan nomor absen saja. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah? sudah. Oh, satu lagi. Oke. Sudah? Ajar sudah? Bentar, Bu. Oke. Santai aja, santai, santai. Kerjakan, jangan ini ya, jangan bisik-bisik ya. Iya bu. Biarkan. Hmm. Mana ada. Nah, sekarang dikurangi ya, atau bahkan dihilangkan. Oke. Sudah mengerjakan lembar kerja. Nah, Ibu ingin tahu tentang masalah yang kalian alami di kegiatan sehari-hari kalian. Coba Ibu pengen tahu dari Gina, apa sih masalah manajemen waktu kamu gitu? Kalau di rumah sih ya Bu, biasanya tuh ke distract sama, kan punya adik tuh ya Bu, adiknya masih kecil, jadi tuh kayak suka nangis, kan keganggu gitu Bu. Jadinya nggak bisa fokus ya belajarnya gitu ya, karena terganggu itu. Tapi kalau yang lain misalnya handphone atau TV, nah itu juga salah satu distract ya kita untuk apa ya, manajemen waktu yang kurang gitu. Terus kalau untuk mengatasi itu biasanya Gina ngapain tuh? Ketika ke distract, aduh aku pengennya belajar nih, terus aku harus kemana gitu? Biasanya kemana? Atau sembunyi-kah di kolong meja atau di mana? Atau ke kamar mengunci diri? Ajak main dulu gitu adiknya, terus kalau udah ini sama mama. Oh, sama mama. Oke. Iya. Jadi solusinya itu ya, mengajak main teman apa adiknya gitu kan, terus nanti gantian sama mama. Oke, baik, kakak yang baik ya. Kemudian coba Ibu pengen dengar nih masalah manajemen waktu dari Fajar. Kalau biasanya saya di rumah tuh ke distract sama handphone, karena di handphone tuh ada aja yang bikin penasaran gitu loh. Oh, penasaran. Apa itu? Atau siapa? Nah, itu sih harus dikurangi ya. Kalau enggak kamu kasih perhatian dulu sama yang buat penasaran itu ya kan. Siapa tahu mengerti gitu ya. Aku mau belajar dulu ya untuk masa depan kita. Asik. Gitu ya. Oke. Nah, Ibu udah tahu nih solusi. Pasti dari teman-teman juga gak jauh beda, distract ya. Yaitu ke distract sama sesuatu, misalnya apalagi itu yang besar itu media sosial ya, handphone. Siapa yang di sini yang sering aduh gak bisa nih ngelihat handphone nganggur gitu? Siapa? Aku. Jadi semuanya begitu ya, kadang Ibu juga begitu, tapi Ibu juga kalau misalnya kan kita harus punya skala prioritas tuh. Jadi ketika sesuatu yang mendistract itu sebisa mungkin kita hindari, atau kita simpen dulu HP kita di mana, kayak di kolong diumpetin lah pokoknya gitu, sampai jangan terlihat oleh mata gitu kan. Gitu. Nah sekarang silahkan buka aplikasi Canva. Kita akan membuat checklist atau daily planner, atau juga bisa disebut dengan jadwal kegiatan. Nah, sudah dibuka aplikasi Canva-nya? Oke. Ibu kasih waktu 5 menit, cukup? Cukup. Karena kalian pasti sudah punya bayang-bayang kegiatan-kegiatan, notes yang akan kalian tulis gitu ya. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam pengerjaannya, silakan tanyakan pada Ibu ya. Airin, ada kesulitan? Nggak ada. Sejauh ini belum ada ya. Gina, mungkin ada kesulitan? Oke. Hania, ada kesulitan? Nggak ada. Fajar? Aman. Aman ya? Kuota internet aman? Aman. Bagus? Bisa bu, aman. Oke, bisa. Gampang ya, gampang lah. Kalian kan punya kegiatan banyak gitu ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit.
Sudah selesai? Sudah. Sudah. Nah, apa namanya? Nanti Ibu akan mempersilahkan kalian untuk membacakan kegiatan atau daily planner yang sudah kalian buat. Gampang ya? Gampang, Bu. Oke, gampang. Dimulai dari Mas Bagus. Boleh. Bang. Kalau saya yang pertama jam 5 bangun tidur, setengah 6 mandi, setengah 7 berangkat sekolah, terus dari jam 7 sampai 15.50 sekolah. Habis itu jam 4-nya pulang sekolah balik ke rumah, jam setengah 5-nya pergi ke gym, terus balik dari gym jam 7 makan, selesai makan jam 12-nya tidur, Bu. Tidur? Iya. Oke. Terus tujuan goalsnya hari itu cukupin protein harian sama jangan lupa nge-gym. Oke, ini tentang gym ya, daily plannernya gitu. Terus belajarnya jam berapa tuh? Belajarnya pas ini, Bu, pas selesai makan, Bu. Oh, selesai makan. Iya. Itu apa nggak ngantuk selesai makan? Enggak, Bu, kan Enggak. sambil ini, Bu. Ya nulis-nulis aja, Bu, yang penting gitu. Oh, yang penting ya, besok yang mau dicatat tuh apa Iya, gitu Bu. ya pelajaran. Terus PR ya, tentunya dikerjain ya. Iya, Bu. Jangan mencontek gitu. Coba Ibu pengen lihat, coba diliatin sama temen-temennya gimana coba. Oke. Notes-nya apa itu notes-nya? Semangat belajarnya, Bu. Semangat belajarnya. Oke. Sip, nanti download ya. Iya, Bu. Di-download. Terima kasih. Oke, Sania. Oke, aku pertama jam 5 itu bangun tidur, terus sholat subuh. Jam 6 tuh siap-siap ke sekolah. Jam setengah 7 itu berangkat ke sekolah. Jam 7 sampai di sekolah. Jam 7.30 belajar bahasa Indonesia. Jam 9.30 itu istirahat pertama. Terus jam 9.50 itu masuk sekalian belajar matematika. Terus di jam 10.30 itu belajar matematika. Di 11.10 belajar ekonomi, di 11.50 itu istirahat sekalian sholat. Terus jam 12.40 itu masuk sekalian belajar ekonomi, terus jam 2 itu belajar kimia, jam 15.50 itu ikut bimbingan ini. Jam 16.30 pulang sekolah, jam 16.45 sampai di rumah, jam 17.00 mandi, jam 18.20 itu sholat. Terus jam 18.30 itu mencatat bahasa Inggris, terus jam 8 itu sholat, terus tidur. Oke, jam 8. Tidurnya jam 8. Oke, masih berarti bisa lah ya bangun pagi untuk belajar lagi gitu ya, atau bersih-bersih sholat tahajud gitu ya. Masya Allah. Oke, baik, bagus ya. Coba dilihat apa namanya tugasnya, daily plannernya. Oke, pinky gitu ya. Jadi ya notesnya apa itu notesnya? Notesnya jangan terlalu santai, jangan terlambat, pahami semua materi hari ini, terus don't forget to smile. Oke, don't forget to smile katanya. Coba Airin. Dimulai dari jam 4 itu bangun tidur, terus biasanya kalau habis bangun tidur itu minum air putih, terus habis itu belajar sampai jam 5 itu sholat, selesai sholat itu jogging, habis itu jam 6-nya prepare to go to school, itu biasanya kayak mandi, sarapan, terus nyiapin baju. Habis itu jam 7-nya itu go to school, terus jam 8-nya itu sampai jam 4 itu belajar di sekolah, diselingin sama jam istirahat dari jam 9 sama jam 12 kurang 10. Terus habis itu setelah pulang sekolah itu ngerjain PR yang sebelumnya dikasih pas di sekolah. Habis itu jam 6 sore itu isoma. Habis itu jam 7-nya itu fitness. Terus jam 8 sampai jam 9-nya itu latihan voli. Habis itu jam 10-nya itu makan, habis makan itu mandi, tidur, udah. Terus tujuannya itu memanage waktu dengan baik, ada to-do listnya itu mengerjakan tugas-tugas, membersihkan rumah sama mencuci pakaian. Terus notesnya jangan males lagi, ayo mulai hidup disiplin. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi tepuk tangan untuk Mania dan bagus juga. Oke, selanjutnya coba Ibu pengen lihat dong. Nah, bagus. Oke, lanjut Nina. Jadi
yang pertama jam 5 itu bangun tidur, terus sholat subuh, terus jam setengah 6 mandi, jam 6-nya sarapan siap-siap, terus abis itu berangkat sekolah, terus jam 8 belajar bahasa Indonesia, jam 9 istirahat, terus makan siang, jam 10 masuk lagi belajar BK, terus jam 10.30 belajar matematika, jam 11.10 belajar ekonomi, terus istirahat kedua, terus masuk lagi jam 12.40 belajar ekonomi lagi, jam 2 belajar kimia, terus jam 15.50 ikut bimbingan, jam 16.30 pulang ke rumah, terus jam 16.40 mandi dan bersantai, jam 6 sholat maghrib, terus ngaji, terus sholat isya, jam 9 malam makan malam bersama keluarga, jam 8 kerjain PR, terus belajar buat besok karena ulangan harian, jam 9.30 siap-siap tidur sama skincarean, skincarean ya. jam 9.40 tidur. Baik, tepuk tangan dulu. Coba Ibu pengen lihat. Pinky juga ya, gitu. Coba sekarang Hajar, Ibu pengen tahu nih. Pertama tuh saya bangunnya itu sekitar 5.30, bangun tidur itu dilanjut sholat subuh, jam 6 itu saya siap-siap untuk berangkat sekolah, lalu jam 6.40 itu berangkat ke sekolah, dan setengah 8-nya itu kita belajar jam ke-1, ke-2, dan ke-3, dan 9.30 itu istirahat ke-1, biasanya saya makan bersama di kelas, dan dilanjut sampai 11.50 itu belajar jam ke-4, 5, dan 6, lalu 11.50 itu istirahat kedua, biasanya sholat zuhur sama santai-santai aja di kelas, terus 12.40 itu belajar kembali jam ke-7 sampai jam ke-11, lalu di jam 15.50 nya itu pulang sekolah, jam 4 nya itu bersih-bersih dan lain-lain, terus nongkrong dan lain-lain. nah, itu di jam 5 nya itu baru main di lingkungan rumah, jam 5.40 nya itu pulang ke rumah untuk siap-siap sholat maghrib, dan di 18.30 nya itu kadang ngaji, kadang ngobrol sama keluarga, di jam 7 itu ngecil sekalian sholat isya, ngecil. Dan di jam 8-nya itu main lagi di lingkungan sempuk. Ya. Jam 9 itu pulang lagi ke rumah, dan jam 21.10-nya itu biasanya nonton film atau YouTube, dan juga kalau misalnya ada PR dikerjain di jam segitu, lalu jam 10 tidur. Jam 10 tidur ya. Baik. Nanti kalau jam 10 tidur berarti bangun subuhnya jangan telat ya. Tadi bangun subuhnya jam 5.30 ya. Nanti tingkatkan lagi ya. Dari jadi jam 4 misalnya gitu ya. Kan itu bagus ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali daily planner kalian, sangat-sangat bagus, dan harapannya semoga dengan kalian membuat daily planner ini kalian bisa semangat lagi untuk belajar dan juga memanage waktu dengan baik, dan juga tujuan-tujuan yang akan kalian capai bisa terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, Ibu garis bawahi dengan topik yang kita bahas, manajemen waktu itu adalah manajemen diri ya. Jadi ketika kita mengelola waktu, kita adalah manusia yang sukses, yang lebih baik gitu ketika kita memanage waktu dengan baik. Kemudian kita juga bisa mengelola diri kita, memanage diri kita gitu, mengatur semua rutinitas dengan baik, maka kegiatan yang akan kita tuju, kita capai akan terlaksana gitu ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan scan lagi nih, evaluasi dari kegiatan hari ini. Nanti
nanti yang nggak bisa mau kirim ya. Oke. Nanti dikirim ya. Ya Bu. Oke. Nah, sudah bisa dibuka? Sudah. Dikerjakan ya. Ibu. Silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu 2 menit. Sudah bisa dibuka? Sudah Bu. Oke. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Sudah ya? Oke, sudah. Gina sudah? Oke, tunggu. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, kegiatan yang telah kita laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Dari kegiatan ini, apa yang kalian dapat gitu? Coba dari Mas Bagus. Kita kalau yang saya dapat ya Bu, kita jadi tahu gitu gimana sih cara manajemen waktu dengan baik gitu. Terus cara membuat to-do list, jadwal harian supaya kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu Bu. Kedepannya ya. Ayo, Fajar. Kalau saya yang didapat dari kegiatan ini tuh saya tahu mengatur waktu dengan baik dan mencapai kesuksesan yang secara teratur. Wih, sukses ya. Amin. Ya, ketika kita memanage waktu dengan baik itu akan sukses ya. Sukses dalam hal apapun gitu. Oke, dari Airin. Kalau aku ya dari kegiatan sehari-hari ini tuh yang bisa aku dapat itu kayak kita tuh jadi tahu apa itu manajemen waktu, terus dampak negatifnya ataupun dampak positifnya, terus juga manfaat dari manajemen waktu itu apa aja. Jadi ya menggunakan waktu sebaik mungkin lah, terus juga kita juga jadi kayak ngerasa kalau misalkan kita tuh jangan nunda-nunda sesuatu, terus jangan lagi males-malesan karena itu tantangan terbesarnya itu. Betul, tantangan terbesar itu ya, menunda-nunda dan malas. Oke, Gina. Kalau menurut saya ya kita jadi tahu dampak-dampaknya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita tuh harus manage waktu. Kalau udah tahu dampak-dampaknya tuh bakalan buruk kalau kita nggak manage waktu. Jadi kita harus manage waktu biar baik maksudnya ya. Biar teratur Iya. ya gitu. Coba Hania. Kalau menurut aku manajemen waktu itu maksud yang dapat dari hari ini Iya, dari hari ini. kita tuh jadi sadar betapa pentingnya manajemen waktu Iya. supaya kegiatan di hari-hari itu tuh terjalankan semua dengan teratur, jadi nggak ada waktu-waktu yang tertunda atau Oke, baik. Nah, Ibu juga menambahkan dengan kalian memanage waktu dengan baik, jangan cuma hari ini, tapi untuk hari ini, seminggu ke depan, bulan, itu konsisten ya. Karena itu kunci. Ketika kita konsisten dalam manajemen waktu, maka semua tugas-tugas kalian akan terlaksana dengan baik gitu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa lagi. Sebelum mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita membaca berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, Ibu tutup. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat Amin. pada sore hari ini dan seterusnya akan selalu diingat gitu ya.
Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.